Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Prestasi yang bernilai di sisi Allah adalah proses kerja seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil, tapi menilai proses, kesungguhan dan kegigihan seseorang menggapai cita-cita dan memenuhi hajat hidup orang banyak. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaib wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kaum apa yang telah kamu kerjakan. Rasul memuji orang yang gigih bekerja dan hidup mandiri dari hasil keringat sendiri. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, salah seorang kalian membawa seutas tali lalu pergi ke gunung dan pulang dengan seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu menjualnya sehingga Allah mencukupkan kebutuhannya. Itu lebih baik daripada meminta-minta pada orang lain. Bisa dikasih, bisa juga ditolak. Meminta bantuan orang lain sifatnya kondisional dan sesaat, yaitu ketika terdesak saja, setelah berusaha, setelah berikhtiar. Tapi apa yang terjadi saat ini? Perilaku meminta-minta bukan ketika terdesak, tapi dijadikan kebiasaan dan lahan hidup untuk mencari nafkah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memohon belas kasihan seorang apabila dijadikan profesi dan kebiasaan, itu termasuk perbuatan hina, bahkan merendahkan harkat dan martabat sendiri. Rasul memperingatkan, siapa mengimis pada orang lain dari harta mereka untuk memperkaya diri sendiri, sungguh ia memungut berkerikil neraka. Apakah ia hendak menyedikitkannya atau memperbanyaknya? Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kebiasaan mengemis bukan semata-mata soal kemiskinan, tapi terkait krisis mentalitas dan etos kerja yang buruk. Inilah saat-saat di mana umat Islam kehilangan tiga hal utama sekaligus: kemandirian, tidak tahan banting menghadapi ujian, dan terkikisnya rasa malu. Tiga hal pokok inilah yang secara bersamaan akan meruntuhkan posisi umat Islam sebagai umat terbaik, umat pilihan, sekaligus umat terbesar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga menanti orang-orang yang hidup mandiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, penghuni surga ada tiga golongan. Yang pertama, penguasa adil, jujur dan terpercaya. Yang kedua, orang yang baik hati pada kerabat dan sesama muslim. Dan yang ketiga, orang miskin yang tak pernah mengemis sekalipun keluarganya mampu memberikan tanggungannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan kesabaran, penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berupaya berikhtiar untuk bisa mandiri dalam ekonomi, mandiri dalam bersosial, dan tentunya inilah karakter umat Islam. Ketika berubah dari dirinya sendiri, maka insya Allah akan bisa merubah masyarakat dan kaumnya di masa yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan Ramadan ini akan memberikan motivasi dan kekuatan iman dan takwa kepada kita semuanya. Kita akan dilatih untuk kesabaran, untuk melatih untuk berbagi, untuk dilatih untuk terus meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita digolongkan sebagai umat terbaik, umat Islam pilihan,
dan umat yang akan memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan umat sekarang dan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.